Bab ke-54. Dia begitu mencintai diriku dan bayi itu adalah bayiku. Tuhan, aku malu kepadamu Tuhan, telah menolak karunia terindah yang telah Engkau berikan. Ucap batin Amar. Amar berpura-pura tidur dan tidak terasa di kedua sudut matanya basah dan itu terlihat oleh Aisyah. Mas Amar mimpiin apa sampai nangis, gumam Aisyah seraya menyeka ujung mata Amar yang basah. Mungkin dalam tahap dirinya pun kakinya terasa sakit. Sebentar ya mas. Aku ambil tisu dulu. Ujar Ayah. Aisyah yang semula duduk di pinggiran tempat tidur kini beranjak untuk mengambil tisu yang ada di nakas dekat televisi. Namun tiba-tiba saja Aisyah merasakan ada yang menahannya untuk pergi. Ayah menoleh ke belakang karena tangannya ada yang menahannya untuk pergi. Mas, kamu sudah bangun? Baru aku mau ngambil tisu sakit ya mas. Aisyah, maafkan aku. Ujar Amar yang bersusah payah untuk duduk dan bersandar di sandaran tempat tidur. Maaf untuk apa mas? Aku telah meragukan kamu Aisyah dan aku akan bertanggung jawab atas bayi yang kamu kandung. Aku bersedia jika kita rujuk ataupun kita menikah ulang. Mas, semua bukan hanya tentang tanggung jawab tapi tentang perasaan yang tulus. Untuk apa kita menikah atau rujuk atau apapun itu jika tidak ada perasaan di hati kamu untuk aku dan bayi ini mas? Perasaan itu akan datang dengan sendirinya Aisyah. Semua akan bisa karena terbiasa, begitupun dengan perasaanku. Aku yakin dengan berjalannya waktu aku akan mencintai kamu dengan tulus. Tidak mas. Jika seperti itu lambat laun kamu akan merasa terbebani mas. Aisyah, kembalikah padaku. Jika kita rujuk ibu dan Amir pasti akan senang. Dan aku akan berjuang untuk kita dan bayi kita. Mas, semua tidak akan semudah itu mas. Tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Aku berjanji akan menumbuhkan perasaan itu. Aku akan berusaha untuk bisa mencintai kamu. Sudahlah mas. Kamu tidak akan mengerti. Tutur Aisyah yang kemudian pergi keluar dari kamar Amar meninggalkan Amar sendirian. Aku tidak mengerti soal apa lagi. Jika tentang cinta tentu saja aku mengerti soal itu, pokoknya aku berjanji untuk bisa mencintai kamu Aisyah, karena cinta itu akan datang karena terbiasa, yang terpenting bayiku mempunyai orang tua yang lengkap. Gumam Amar yang tidak mengerti tentang apa yang dimaksud Aisyah. Lagi-lagi aku seperti pengemis. Ternyata Mas Amar memang tidak mencintaiku. Gumam Aisyah yang sudah berada di kamar hotel yang tidak jauh dari kamar Amar. Jika saja dia bisa sedikit berbohong, mungkin aku akan langsung mengiyakan ajakan rujuk yang dia tawarkan. Tapi dia malah terang-terangan berbicara bahwa dia akan berusaha untuk mencintaiku dan bayiku. Itu berarti memang Mas Amar memang tidak mencintaiku. Gumam Aisyah lagi. Aisyah termenung di kamarnya seorang diri. Bahkan Nathan pun telah berulang kali menghubungi Aisyah lewat telepon selulernya, namun tidak juga digubris oleh Aisyah. Kemana wanita itu dari tadi dihubungi sulit sekali. Baiklah, mungkin aku harus berkunjung ke kamarnya. Berhari-hari Aisyah membantu Amar sampai akhirnya Amar tidak begitu merasa kesulitan dengan keadaannya saat ini. Di mana ada Ayah di situ ada Nathan, karena selama Amar sakit proyek dikontrol oleh Aisyah dan Nathan mau tidak mau itu membuat Amar merasa cemburu, namun perasaan itu tidak disadarinya olehnya. Hingga tiba saatnya Aisyah, Amar, dan Nathan di dalam satu ruangan. Aisyah duduk dengan menatap ke arah ponselnya. Nathan tidak melepaskan pandangannya dari Aisyah. Amar menyadari akan satu hal, bahwa kini tatapan Nathan bukan hanya sebagai rekan kerja. Nathan, bisa kita bicara sebentar? Bicaralah. Ujar Nathan. Kita bicara empat mata? Tutur Amar. Baiklah. Jawab Nathan. Ada apa, mau kemana? Kalian bicara saja di sini. Tutur Aisyah ketika melihat mereka beranjak dari tempat duduk mereka. Kamu duduk saja. Nanti kami akan segera kembali. Ujar Nathan. Aisyah terdiam dan akhirnya membiarkan mereka pergi. Nathan mengikuti kemana Amar melangkah sampai tiba di tempat yang kiranya aman untuk berbicara. Ada apa? Cepat katakan, saya tidak punya waktu. Ucap sinis Nathan. Tidak punya waktu untuk memandangi istri orang? Dasar laki-laki. Jelas-jelas Aisyah adalah istri saya. Masih berani Anda menatap istri saya dengan tatapan menjijikan seperti itu?
ketus Amar. Hai istri, dengar Tuan Amar. Aisyah saat ini bukanlah istri Anda, dia wanita bebas ya. Memang benar dia sedang mengandung, tapi tidak Anda akui juga kan? Ucap Nathan. Mereka kini berdiri di tempat di mana Aisyah tidak akan mendengar pembicaraan mereka berdua. Tapi dia masih istri saya. Kamu tidaklah berhak menatap istri saya dengan tatapan seperti itu. Menjijikan sekali. Kerus Amar. Hah, di sini justru Andalah yang menjijikan Tuan. Dari mana saja Anda selama ini, seorang suami yang tega membiarkan istrinya berjuang seorang diri mempertahankan rumah tangganya. Mempertahankan rasa cintanya sendirian. Sementara Anda hanya sibuk mencintai sampah. Bagaimana mungkin Anda membuang berlian seperti Aisyah hanya demi wanita murah 4 yang seperti Sarah? Jelas Nathan. Itu bukan urusan Anda. Sekarang sudah cukup, jangan berharap lebih kepada Aisyah, karena kami akan segera rujuk. Saya tidak peduli itu. Sebelum saya mendengarnya dari Aisyah. Ketus Nathan yang kemudian berlalu pergi meninggalkan Amar sendirian. Kurang EJ4R, bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Jelas-jelas kami ini masih suami istri. Amar bergumam dan pergi untuk mengikuti Nathan kembali ke ruangan proyek di mana Aisyah masih menunggu mereka di sana. Maaf, bisa bertemu dengan Ibu Aisyah? Bu Aisyah ada di dalam. Terima kasih. Terlihat seorang wanita berpenampilan sangat elegan mencari Aisyah di kantor proyek. Terdengar suara sepatu heels mengiringi langkah wanita tersebut di suatu ruangan yang membuat Aisyah pun melihat ke arahnya. Aisyah tertegun melihat sosok wanita cantik yang berjalan ke arahnya. Aisyah pun berdiri ketika wanita tersebut semakin mendekat. Anda mencari siapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya mencari Anda, Aisyah Dahlan. Benar sekali, saya Aisyah Dahlan, ada yang bisa bantu? Wanita itu menatap Aisyah dengan tatapan sinis. Menatap Aisyah dari atas ke bawah. Cekek kakak? Wanita itu berdecak. Saya tidak tahu wanita seperti kamu berasal dari planet mana. Lihatlah dirimu saja sedang hamil, katanya seorang muslimah yang baik. Anda sedang hamil loh. Urus saja kehamilan Anda dengan benar, jangan dulu sibuk dengan urusan pria. Maaf, maksud Anda apa berbicara seperti itu kepada saya? Saya tidak mengenal Anda. Tapi saya mengenal Anda. Baiklah, duduklah Nona, saya yakin Anda salah paham terhadap saya. Tutur Aisyah mempersilahkan wanita berwajah dingin itu untuk duduk. Baiklah. Wanita itu duduk dengan sangat elegan, terlihat angkuh dan sombong ketika terus menatap Aisyah. Aisyah merasa risih dan heran melihat tatapan dari wanita tersebut. Nona, silahkan Anda bicara. Wanita tersebut tersenyum sinis, namun ia tetap terlihat dingin. Saya Mihaela dan saya adalah tunangan dari Nathan, pria yang sedang Anda goda. Wanita itu berucap tanpa ekspresi. Aisyah tersenyum di balik cadarnya ketika mendengar wanita itu dengan santainya memperkenalkan dirinya. Baiklah Nona Mihaela, dengarkan baik-baik, saya sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan tunangan Anda. Kami hanya sebatas rekan kerja, tidak ada yang lain. Tutur Aisyah. Aisyah Dahlan, baik Anda sadari ataupun tidak, Nathan sangat menyukai Anda. Jikapun memang seperti itu sama sekali bukan urusan saya. Tapi, Nathan, Miha, yang dikatakan Aisyah benar, mau saya menyukai Aisyah ataupun tidak itu bukanlah urusan Aisyah, apalagi urusan kamu. Ingat, kamu bukan siapa-siapa, saya mengerti. Jadi pergilah. Tutur Nathan yang tiba-tiba saja datang. Maaf, saya harus pergi, ini sama sekali bukan urusan saya. Ujar Aisyah beranjak dari duduknya. Merasa ini bukan urusannya, Aisyah pun memutuskan untuk meninggalkan Mihaela dengan Nathan, namun sebelum itu terjadi, Nathan meraih lengan Aisyah. Nathan menatap dalam mata indah Aisyah, namun Aisyah memberikan isyarat bahwa dirinya tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka. Akhirnya Nathan melepaskan Aisyah dan membiarkan Aisyah pergi. Apa mau kamu? Tanya Nathan yang kemudian duduk di dekat Mihaela. Kita harus menikah secepatnya. Mihaela, kamu tahu sendiri saya tidak menerima perjodohan ini, kenapa kamu masih memaksa? Ujar Nathan. Itu karena selain saya mencintai kamu, saya juga menghormati kedua orang tua saya yang telah menjodohkan kita.
Tapi saya tidak mencintai ibu tiri saya yang dengan seenaknya menjodohkan saya dengan wanita angkuh seperti kamu. Tutur Nathan. POV. Mihaela. Mihaela adalah wanita yang dijodohkan oleh ibu tiri dan ayah dari Nathan untuk kepentingan pribadi keluarga mereka. Namun dengan keras Nathan menolak perjodohan itu walaupun kini ayahnya telah tiada, perjodohan tetap ada. Mihaela adalah sosok wanita cantik angkuh dan sombong yang mencintai Nathan dengan caranya sendiri. Mihaela sendiri adalah wanita yang berasal dari keluarga konglomerat. Walaupun dijodohkan, Mihaela sangat mencintai Nathan sejak pertama dipertemukan dengan Nathan. Next. Bab ke-55. Mihaela adalah sosok wanita cantik angkuh dan sombong yang mencintai Nathan dengan caranya sendiri. Mihaela sendiri adalah wanita yang berasal dari keluarga konglomerat. Walaupun dijodohkan, Mihaela sangat mencintai Nathan sejak pertama dipertemukan dengan Nathan. Aisyah, ada apa? Tanya Amar yang melihat Aisyah yang buru-buru keluar dari kantor proyek. Mas, kamu dari mana saja? Aisyah, bisa kita bicara sebentar? Tentu saja, Mas. Kita bicara sambil makan siang. Baiklah. Tunggu di sini, aku mau mengambil ponsel dulu. Ponselku ketinggalan. Tapi, Mas. Panggil Aisyah, namun Amar tidak peduli dan tetap masuk ke tempat di mana Nathan sedang berbicara dengan Mihaela. Aku tidak mau tahu, kita harus segera menikah. Ujar Mihaela yang pembicaraannya terdengar oleh Amar. Mana bisa seperti itu? Saya saja tidak mencintai kamu, bagaimana bisa saya mengucapkan ijab kabul? Kamu tidak perlu mencintai saya. Cukup saya saja yang mencintai kamu, itu sudah cukup. Tutur Mihaela dengan angkuh. Mereka terlihat serasi, sama-sama egois, sama-sama angkuh, gumam Amar yang tidak sengaja menguping. Wanita aneh. Ketus Nathan yang kemudian pergi meninggalkan Mihaela. Nathan, terlihat jelas kamu menyukai wanita itu. Dia itu sedang hamil, apakah tidak ada wanita lain? Imbu Miha. Bukan urusanmu. Ketus Nathan terdiam sejenak, kemudian pergi keluar dari ruangan. Nathan yang pergi begitu saja dari ruangan itu mendapati Amar sedang berdiri di depan pintu, namun Nathan tidak peduli dan terus pergi meninggalkan Amar. Sepertinya Nathan memang menyukai Aisyah. Gumam Amar. Tidak lama Mihaela pun keluar dari ruangan itu dan mendapati Amar. Anda siapa? Tanya Mihaela sebelum. Tidak perlu Anda tahu siapa saya. Urus saja urusan Anda. Ketus Amar tanpa menghiraukan Mihaela, lalu Amar masuk ke dalam ruangan untuk mengambil ponselnya. Nathan menyukai Aisyah. Apakah itu semua benar? Lalu kenapa hati ini merasa tidak rela? Gumam Amar terduduk di ruangan tersebut. Aku tidak tahu wanita seperti apa Aisyah, sehingga dua pria tampan mengikutinya. Gumam Mihaela sebelum pergi. Hari ini seperti biasa Aisyah berencana pergi ke tempat proyek. Aisyah sedang menutup pintu kamar hotel, tiba-tiba saja entah datang dari mana Mihaela datang dan kini berada di belakang Aisyah yang hendak mengunci pintu. Aisyah. Sapa Mihaela penuh melembutan. Aisyah mengenal suara yang memanggil namanya, sontak saja Aisyah menoleh ke belakang dan benar saja Mihaela sudah ada di belakangnya. Aisyah menghela nafasnya setelah melihat Mihaela yang memang ada di belakang dirinya. Ada apa? Tanya Aisyah dengan malas. Aku bingung dengan dirimu Aisyah. Padahal kamu menutupi wajahmu, namun Nathan begitu menyukaimu. Jangan-jangan Nathan sudah melihat wajah yang kamu sembunyikan itu. Aku jadi penasaran, secantik apa wajahmu sih? Aisyah. Tutur Miha dengan penuh rasa penasaran. Aisyah dan wanita itu sedang apa? Apa yang mereka bicarakan? Gumam Amar yang baru saja akan kembali ke kamarnya. Amar yang baru saja dari luar. Melihat Aisyah dan wanita angkuh yang dilihatnya kemarin itu berada di lorong kamar hotel, tepatnya di depan kamar Aisyah. Amar memutuskan untuk berdiam diri di tempatnya berdiri saat ini untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Aisyah dan wanita yang dilihatnya kemarin. Maaf, saya tidak ada waktu untuk melayani Anda. Maaf, saya harus pergi. Tutur Aisyah pergi meninggalkan Miha. Tunggu dulu Aisyah, aku belum selesai. Ucap Miha dengan sigap. Mihaela menarik lengan Aisyah dan menghempas TVBH Aisyah hingga bersandar di tembok.
Dan di saat seperti itulah Miha berdiri di hadapan Aisyah dengan menghukum Aisyah. Miha, minggir, aku harus pergi. Tutur Aisyah kesal. Wajah Miha mendekat dan seketika tangannya menarik penutup wajah Aisyah. Miha! Sentak Aisyah ketika penutup wajahnya ditarik oleh Miha. Wajahmu cantik sekali, Aisyah. Tutur Mihaela terkesan lemah lembut. Sikap Mihaela sungguh membuat Amar yang melihatnya sangat geram dan Amar bergegas menghampiri mereka sebelum sesuatu terjadi pada Aisyah. Hei, apa yang kalian lakukan? Teriak Amar. Mendengar teriakan Amar membuat Aisyah semakin panik dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Miha menoleh ke arah Amar. Miha terkejut ternyata ada yang melihat kekakuannya. Amar pun terpaksa berlari menghampiri Aisyah yang dikungkung Miha. Amar bergegas mendorong TVBH Miha hingga tersungkur di lantai. Aisyah pun sudah menutupi wajahnya dengan kedua tangannya karena takut wajahnya terlihat oleh Amar. Walaupun kenyataannya Amar memang sudah pernah melihat wajah Aisyah. Ada apa ini? Miha, apa lagi yang kau perbuat? Tanya Nathan segera melihat Miha yang tersungkur di lantai. Ada Nathan. Dia tidak boleh melihat wajah Aisyah, aku harus membawa Aisyah. Ucap batin Amar. Ketika melihat Nathan datang. Dengan cepat Amar pun memeluk Aisyah dan membawa Aisyah. Awas ya, urus wanita aneh itu. Hardik Amar ketika memeluk dan menyembunyikan wajah Aisyah di dadanya dan membawa Aisyah ke dalam kamar hotelnya. Setelah membawa Aisyah ke dalam kamarnya, Amar langsung mengunci pintu. Sementara Aisyah tertunduk di belakang Amar dengan menutupi wajah dengan kedua tangannya. Saat ini, Amar melihat ketidakberdayaan Aisyah. Aisyah yang menutupi wajah dengan kedua tangannya. Perlahan Amar mendekati Aisyah dan kini Amar berada tepat berdiri di hadapan Aisyah yang sedang berdiri menutupi wajahnya. Kamu takut? Tanya Amar yang dibalas anggukan Aisyah. Aisyah pun berbalik dan membelakangi Amar. Kamu tahu Aisyah, sejujurnya aku sudah melihat wajahmu 2 kali. Maaf. Tutur Amar. Aisyah tersentak kaget namun tidak mampu berbuat apa-apa selain diam. Melihat Aisyah diam. Perlahan Amar berjalan dan mengalihkan TVBH Aisyah agar berhadapan dengan dirinya lagi. Kita akan segera rujuk. Ucap Amar pelan dengan memegangi kedua bahu Aisyah. Aisyah terdiam mendengar perkataan Amar yang menginginkan untuk rujuk. Aisyah, dengarlah, aku ingin kita mulai lagi dari awal. Aku berjanji aku akan mencintai kamu dan menemani kamu sepanjang hidupku dan kita akan bersama-sama membesarkan anak-anak kita. Aku mohon Aisyah, rujuklah denganku. Pinta Amar dengan masih memegangi kedua bahu Aisyah. Aisyah masih terdiam, masih terpaku di hadapan Amar. Aku mohon Aisyah. Ucap Amar. Amar memegangi kedua lengan Aisyah yang sedang menutupi wajahnya. Perlahan Amar membuka kedua tangan Aisyah dan perlahan wajah itu mulai terlihat sampai akhirnya Amar benar-benar bisa melihat wajah Aisyah. Kedua mata indah Aisyah yang berbulu mata lentik itu mengerjak. Kedua pasang mata itu kini saling bertatapan, ada rasa malu di hati Aisyah ketika kini di depan matanya terpampang jelas wajah suami yang begitu ia kagumi. Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dari suami kamu, Aisyah? Tanya Amar yang tidak mau lepas dari pandangan mata indah Aisyah. Nuk tidak tahu harus bagaimana. Tidak, jangan halangi aku untuk terus memandangi wajah cantik ini. Amar merasa tidak rela dan lalu menyentuh dagu Aisyah agar Aisyah tidak tertunduk. Tapi Mas, ucap Aisyah saat kedua tangan kekar itu menyentuh wajahnya. Kita akan rujuk dan aku berjanji akan selalu menyayangi kamu dan anak kita. Tutur Amar dengan penuh kelembutan menatap wajah Aisyah. Tapi Mas, ucap lirih Aisyah. Suami hanya boleh rujuk selama istri masih dalam rentang masa idah. Dan batas masa idah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Menurut yang aku tahu seperti itu. Kita bisa rujuk Aisyah. Aisyah dan Amar saling berpandangan. Amar akan menengadahkan wajah Aisyah kembali jika Aisyah tertunduk lagi. Bagaimana Aisyah, kamu setuju? Tanya Amar. Dia.
Aisyah dan Amar dikejutkan oleh suara ponsel bergetar yang ada di saku gamisnya Aisyah. Aisyah merogoh ponsel yang ada di saku gamisnya. Siapa? Tanya Amar. Ini Tommy, Mas. Tunggu sebentar. Ucap Aisyah. Ya, ada apa, Tom? Hartawan meninggal dunia, Bu Aisyah. Innalillahi. Sambungan telepon pun diakhiri Aisyah. Lalu Aisyah berjalan ke sofa yang tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Aisyah terduduk di sofa dengan lemas dan membuat Amar heran. Amar mendekat ke arah Aisyah dan duduk di samping Aisyah. Siapa yang meninggal? Ucap Amar khawatir. Hartawan, Mas. Ucap lemas Aisyah. Miris sekali nasibnya meninggal di P3NJ4 Ra. Tutur Amar penuh rasa puas. Hartawan meninggal dunia karena penyakit diabetes yang memang sudah lama dideritanya, Mas. Tutur Aisyah menjelaskan ihwal meninggalnya Hartawan. Seperti itu. Aku sendiri baru tahu dia punya riwayat penyakit itu. Ujar Amar. Iya, Mas, dan kita harus segera pulang. Ucap Aisyah. Baiklah, kita akan rujuk di hadapan ibu dan Amir bagaimana? Timpal Amar. Lagi-lagi Aisyah tertunduk malu dan lagi-lagi Amar tidak rela jika Aisyah menunduk. Mas, aku tidak mau berhenti untuk tidak memandang wajah bidadariku. Ucap lembut Amar. Next. Bab ke-56. Mas,